Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Mira Wefeto. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas E semester 2. Jadi baik, di sini saya akan memulai dengan materi saya. Yang pertama, kepribadian atau tipe-tipe kepribadian, perbedaan kepribadian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, teori-teori kepribadian oleh Gordon Allport, dan yang ketiga, kepribadian introvert dan ekstrovert. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan dari kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pikiran individu secara khas. Tipe kepribadian. Masing-masing manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang berkarakter lembut, ramah, periang, dan ada pula yang berbalik dengan karakter keras kepala atau pemalu. Dan di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kepribadian. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama sanguinis. Dan di sini sanguinis mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga. Dan orang sanguinis itu biasa dianggap seorang yang sangat ekstrovert. Dan sanguinis mempunyai kelebihan, dan kelebihannya adalah suka berbicara, hatinya begitu tulus, dan dia seperti kanak-kanak. Dan dia tidak pernah menyukai hal-hal yang begitu spontan. Dan sanguinis pun mempunyai kekurangan. Ketika ia tertawa, suaranya begitu keras, susah untuk diam, atau dia juga mudah untuk berubah-ubah. Dan yang kedua, koleris. Tipe kepribadian koleris tampil hangat, serba cepat, aktif dan pasif, berkemauan keras dan sangat independen. Dan koleris yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya adalah bebas dan mandiri, berani menghadapi tantangan dan masalah. Dan di sini pula ada kelemahannya juga. Dia begitu tidak sabar dan cepat marah. Atau contoh seperti emosi atau cepat takdis. Dan sering membuat keputusan tergesa-gesa. Dan yang ketiga, melankolis adalah suka berkorban atau analisis perfeksionis dengan sifat emosi yang sangat sensitif. Apabila sedang bergembira, maka sifatnya lebih ekstrovert. Namun, apabila sedang murung, maka ia bisa menjadi orang yang begitu antagonis. Dan melankolis juga mempunyai kelebihan, dan kelebihannya adalah mau mengorbankan diri dan idealis, berteman dengan hati yang begitu tulus, sangat memperhatikan orang lain. Dan melankolis juga mempunyai kekurangan, dan kekurangannya juga adalah dia begitu cenderung melihat masalah dan sisi negatif, atau dia begitu murung dan tertekan dan sulit untuk bersosialisasi. Dan yang keempat, flegmatis adalah orang yang hidupnya tenang, gampang, dan tidak pernah merasa terganggu, sehingga dia hampir tidak pernah marah, dan dia adalah orang yang mudah bergaul dan paling menyenangkan di antara semua temperamen. Dan flegmatis juga ada kelebihannya juga. Dan kelebihannya adalah mudah bergaul dan orangnya sabar dan tidak banyak berbicara, tetapi cenderung bijaksana. Dan flegmatis juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah dia suka menghindar dari konflik atau tanggung jawab, dan dia juga keras kepala, sulit untuk kompromi atau merasa benar. Dan yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, gangguan mental seperti tipe piknis berhubungan dengan manik depresif dan asensi. Sifat-sifat bersahabat dengan tenang dan senang yang menyendiri. Faktor yang mempengaruhi kepribadian yang pertama, kebudayaan mempengaruhi kita untuk mengikuti pola perilaku tertentu yang telah dibuat oleh orang lain.
orang lain untuk kita. Contohnya, kita tidak boleh meniru budaya orang asing. Kita harus mempertahankan budaya kita. Dan yang kedua, keluarga. Seorang anak tumbuh dan berkembang akan sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya, terutama dari orang tua. Mendidik dan membesarkan anaknya. Contohnya, ketika orang tua sering memerintah anaknya, tolong kalau ada yang telepon, bilang ayah dan ibu sedang tidur atau ayah dan ibu sedang keluar. Begitu pula anak juga akan mengikuti atau anak juga akan meniru sifat dari orang tua seperti membohong orang lain atau lain sebagainya seperti itu. Dan yang berikut, Gordon Allport adalah suatu organisasi dinamis di dalam individu sebagai sistem yang menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan. Gordon Allport menunjukkan bahwa apa yang akan dicoba dilakukan oleh seseorang merupakan kunci dan hal terpenting bagi yang dikerjakan sekarang. Dan introvert adalah orang yang cenderung dia lebih nyamannya menyendiri dan lebih memilih untuk menghindar dari hal-hal yang baru. Kepribadian ini mengaruh kepada hal-hal yang membuat mereka nantinya akan menjadi terganggu. Ciri kepribadian introvert ada 3 bagian, yaitu yang pertama, pendiam atau suka menyendiri, memperhatikan lingkungan sekitar dengan saksama. Dan yang ketiga, tidak suka tempat yang ramai. Dan yang paling terakhir, ekstrovert merupakan sifat atau perilaku seseorang yang sangat menyukai lingkungan yang interaktif, sosial, senang bergaul, dan menyukai hal-hal yang baru. Baik, terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.